Baik, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun sejenisnya yang tentunya masih berkaitan dengan dunia perkomputeran. Nah, di bagian ini saya akan membagikan tips dan trik terkait bagaimana caranya untuk membuat nota penjualan sendiri, yaitu kita membutuhkan Excel di sini ya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, dikarenakan saya akan memberikan sebuah informasi yang tentunya sangat menarik dan juga dapat dijalankan di kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, oke. Di sini sebelum kita ingin membuat sebuah nota penjualan, alangkah lebih baiknya kita bisa untuk melihat nota penjualan itu dijual berapa rupiah begitu ya. Mungkin kita akan lihat di Tokopedia. Oke, di sini apabila kita lihat di Tokopedia, nota penjualan itu dijualnya itu sebesar 18.000, ada yang menjual 14.000, bahkan ada yang menjual 8.500 begitu ya. Namun sebagian besar itu kita dapat lihat di sini dijualnya tuh di atas 10.000 ya. Nah, dapat dilihat ini menurut saya itu cukup mahal, terutama bagi teman-teman yang mempunyai toko-toko kecil ataupun sedang menengah gitu ya. Nah, ini mungkin akan keberatan dengan harga yang cukup tinggi ini ya. Dan apabila kita lihat lagi di sini, saya sudah lihat untuk satu ram kertas itu sebesar 40.000 dengan isi sebanyak 500 lembar gitu ya. Apabila kita bagi 40.000 dibagi 500 lembar, maka satu lembarnya kita hanyalah membayar 80 perak aja nih. Berarti lebih untung dan lebih murah gitu ya apabila kita membuat nota penjualan sendiri begitu ya. Mungkin kita akan lanjut saja ke Excel-nya. Nah, di bagian Excel ini kita langsung masuk ke Excel. Oke, di sini saya sudah membuat contoh nota penjualan yang sudah saya buat ya. Di sini ada lambang operasi atau bebas suka-suka teman yang mau membuatnya begitu ya. Di sini saya sudah menyediakan logo koperasi saya. Terus ini ada tulisan yang diwajibkan, yaitu adalah nota penjualan, nama toko, dan juga nama tempatnya gitu ya. Oke, ini cukup kebesaran mungkin segini ya. Nah, ada nama jalan, terus nomor nota, nama orangnya, tanggal nota, dan juga eh, barang yang akan dibeli begini ya. Lalu di sini akan tersedia bagian tanda terima dan juga barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan, serta ada bagian untuk ditandatangankan begitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja ke contohnya dengan cara membuka lagi di sini. Oke, yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu di bagian judulnya gitu ya, teman-teman. Bagian nota penjualan atas ini ya. Mungkin kita buat di sini nota penjualan. Lalu ini berikutnya lagi ini adalah nama toko kalian gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan nama tokonya adalah Toko Koperasi Sejahtera begitu. Toko Koperasi Sejahtera. Setelah itu ini adalah jalannya. Mungkin saya akan copy saja. Oke, setelah itu kita akan melakukan di bold saja agar lebih bagus gitu ya. Setelah itu kita akan melakukan merger sebuah kolom ataupun sel gitu ya agar lebih bagus gitu ya. Kita bikin merger cell, klik ini, yang bawah juga sama. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita dapat lihat di sini kita menambahkan nomor nota dan juga kepada yaitu begitu ya. Kita tambahkan di sini nomor titik nota, yaitu di bawahnya adalah kepada yaitu. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sheet satunya, di sini pakai titik 2 gitu ya.
titik 2 kita bikin aja di sini titik 2 titik 2. Setelah itu untuk rapihnya kita tarik aja di sini. Oke, seperti ini ya. Lalu di sini ada tambahan tanggal nota. Oke, di sini kita buat lagi di sini tanggal nota. Lalu di sini ada titik koma, titik 2 maksud saya. Setelah itu sudah jadi atasnya ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan sebuah gambar dengan cara mengklik insert, lalu pilih picture, lalu pilih ke device gitu ya. Oke, setelah itu kita masukkan gambarnya yang sudah kita sediakan gitu ya. Oke, setelah itu kita kecilkan untuk sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita taruh saja di samping sini ya. Pada umumnya ditaruh di sini ataupun di atas sini ya. Bebas, boleh teman-teman sesuai kreasi saja seperti itu ya. Mungkin saya akan taruh dari sini. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah tabel seperti ini ya. Kita ada nomor, kode barang, nama barang. Oke, kita satu-satu dulu. Nomor, kode barang, harga, jumlah beli, subtotal. Oke. Subtotal. Setelah itu, agar ini tidak terlalu kecil, maka kita akan melakukan merger and center lagi ya ke arah bawah, dan kita akan menaruhnya di tengah-tengah gitu ya. Oke, yang di bagian jumlah beli ini agar bisa menjadi 2 kolom adalah dengan cara kita memilih ke bagian wrap text gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan klik atau mengklik bagian spasi beberapa kali, akan muncul seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan blok, lalu kita pilih ke bagian rata tengah yang ini ya, middle align. Oke, setelah itu sudah tengah, dan kita akan melakukan di bold, lalu kita buat kotaknya terlebih dahulu dengan cara membuat 1, 2, dan kita menariknya sampai angka ke-15. Oke, seperti ini ya, 15. Lalu kita bikin kotaknya segini. Oke, seperti ini. Lalu angkanya kita jadikan di rata tengah. Lalu yang ini kode barang masih itu ya. Kita bold, kita pilih sel yang mana, lalu kita tekan Alt, H, O, dan juga I untuk merapihkan biar bentuknya ini sama begitu ya. Lalu setelah itu kita bikin lagi di bagian total pembayaran. Kita merge share lagi. Di sini kita pilih total pembayaran. Baik, setelah itu kita lihat di sini. Oke, subtotal ini agak lebih luas gitu ya. Oke. Setelah itu, oke, di sini merger centernya sampai ke harga. Oke, setelah itu kita merger center sini, kita tambahkan RP. Oke, seperti ini kita rata kiri, lalu kita buat di dalam kotak. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang G kita perbesar seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini begitu ya. Kita bold.
Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan tanda terimanya begitu ya. Oke, di sini kita tambahkan tanda terima. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah kotak yang mengatakan bahwa barangnya itu tidak bisa dikembalikan dengan cara mengklik insert lalu pilih save. Save ini kita pilih atau langsung buat kotak barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Oke, seperti ini ya tulisannya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam yang ini, atau bebas teman-teman suka yang warna apa begitu ya. Oke, saya pilih warna hitam saja. Oke, seperti ini. Oke, ini kita bisa ngatur. Oke, setelah itu kita akan membuat bagian format kami. Format kami, lalu kita buat titik-titik di sini yang panjang gitu ya sampai ujung. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi ada yang harus ditambah lagi. Oke, di sini sudah semuanya gitu ya kita buat. Lalu setelah itu kita akan mengatur ukuran kertasnya dengan cara mengklik di bagian text layout, lalu kita pilih size. Size-nya ini tergantung dengan ukuran teman-teman menggunakan ukuran apa begitu ya. Mungkin saya akan menggunakan A4. Oke, setelah itu akan ada garis putus di sini ya. Nah, setelah itu kita pilih view, lalu kita pilih ke text break preview gitu ya. Nah, di bagian ini untuk melihat apakah nanti akan tercipta satu lembar ataupun dua lembar gitu ya. Di sini dapat lihat bahwa ada bagian dua lembar gitu ya. Apabila kita perbesar, maka di sini akan ada tulisan page 1, di sini ada page 2. Di sini padahal kita maunya itu menjadi satu lembar gitu ya. Oleh karena itu, kita akan menggeser ini menjadi satu lembar. Kita geser hingga ke ujung sini. Oke, di sini sudah jadi satu lembar, teman-teman. Lalu kita perkecilkan dengan cara mengklik di bagian normal kembali. Oke, di sini kita sebenarnya sudah jadi ya teman-teman, di bagian cara membuat nota secara sendiri tanpa harus membeli ataupun ya tanpa harus membeli secara manual yang harganya cukup mahal begitu ya teman-teman. Kita bisa membuatnya secara sendiri gitu ya, secara manual dan juga lebih murah tentunya. Oke, lalu kita ini bisa melakukan ngeprint dengan cara mengklik sini, lalu kita pilih ukuran kertasnya, lalu kita print gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya terkait bagaimana caranya membuat nota penjualan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa di like, komen, dan juga di subscribe channel ini agar lebih berkembang di kemudian harinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.